Negara menjamin setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nyatanya, salah satu cita-cita kemerdekaan ini belum tergapai maksimal. 70 tahun kita merdeka, masih banyak anak Indonesia belum mengecap kemudahan bersekolah. "70 tahun Indonesia merdeka tidak serta-merta membuat pendidikan di negeri ini semakin baik. Negeri ini menjanjikan pendidikan yang layak untuk setiap anak bangsa. Maka saatnya lah janji itu ditagih." Dilepas, nggak kayak ayamnya Ardi tadi dilepas ya. Gitu, jadi biar Inilah Sekolah Alam Anak Soleh. Sekolah non-formal gratis yang didirikan oleh Agustian, seorang relawan pendidikan 10 tahun yang lalu. Ia melihat program wajib belajar yang dijalankan pemerintah belum merangkul semua anak, terutama mereka yang tak mampu. Atas alasan itulah Sekolah Alam Anak Soleh berdiri. Kita memberikan alternatif pilihan, mendesain sebuah kurikulumnya sendiri, kemudian anak-anak belajar dengan happy, bergembira, dan suasana rumah yang secara sosiologis tidak memungkinkan belajar dengan baik di sana. Ujang salah satunya. Bocah 14 tahun ini kini duduk di kelas 5. Ia sempat putus sekolah karena harus mencari nafkah untuk keluarga. Mendapat kesempatan bersekolah, ia pun tak menyia-nyiakannya. Tak hanya Ujang, ada 120 anak yang senasib di sini. Di antara mereka ada juga penyandang disabilitas. Berbeda dengan anak-anak lainnya, sepulang sekolah Ujang tak biasa bermain. Posisi sebagai tulang punggung keluarga membuatnya harus bekerja demi mengais rupiah agar kebutuhan keluarganya terpenuhi. Sang ayah tak bisa beraktivitas lantaran telah lama sakit. Sedangkan ibunya harus mengasuh cucu, anak dari kakaknya yang telah meninggal setahun lalu. Pekerjaan memulung sampahlah yang akhirnya ia lakoni setiap hari. Baginya, sampah adalah ladang rezeki. Dari sini pula, Ujang berharap upah harian sebesar Rp20.000. Semua dilakoninya dengan ikhlas. Bantuin orang tua aja. Bantuin orang tua dulu. Sakit. Kakinya kagak bisa jalan, kagak bisa nyari. Keyakinan bahwa ilmu membawa pada kemuliaan membawa Ujang tak ingin sedikit pun merasa putus asa. Kalau pagi sekolah, kalau malam mulung. Masa bapak saya pemulung, saya juga pemulung juga. Saya juga pengen seperti anak-anak. Ujang hanyalah potret kecil pendidikan negeri ini yang menunjukkan belum semua anak Indonesia merdeka. Sejatinya negara ini tidak boleh lupa. Undang-undang mengamanatkan setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Dia harus memperoleh mimpinya, mimpi besarnya, bahwa Ujang itu adalah stakeholder, pemilik bangsa dan negeri ini. Dia harus memperoleh kesempatan yang sama. Kesempatan membangun negeri ini. Karena dia adalah pemiliknya juga. Di mata dunia, mutu pendidikan Indonesia ternyata masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Berdasarkan data Lembaga Pemeringkatan Pendidikan Dunia, The Learning Curve Pearson mencatat di tahun 2014, Indonesia duduki posisi bontot dalam mutu pendidikan di seluruh dunia. Dari 34 provinsi, masih ada 7 provinsi yang memiliki angka buta huruf tinggi. Kita memiliki 218.000 sekolah saat ini. Mayoritas adalah pendidikan dasar. Dasar itu terutama pada SD. Nah, yang harus dikembangkan ke depan adalah menambah jumlah terutama sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jadi itu yang menjadi konsentrasi.
Tetapi bukan hanya aksesnya harus ditingkatkan, mutunya yang harus ditingkatkan. Karena itu kita memulai dengan meningkatkan mutu guru. Tanggung jawab paling besar tentu ada di pundak pemerintah. Namun mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya menjadi tanggung jawab semua warga negara. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak di Indonesia. Fasilitasi pendidikan sedianya dijamin oleh negara secara menyeluruh. Namun kenyataannya masih banyak anak di negeri ini belum bisa mengenyam pendidikan secara layak. Salah satunya karena faktor ekonomi. Maka sudah menjadi tugas negara menyediakan harga yang murah bagi pendidikan di Indonesia agar anak Indonesia bisa menikmati haknya tersebut. M. Solihin Ardiansyah melaporkan untuk NET.